kasih sehingga firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami merasakan sesuatu yang beda. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah bukan kata-kata manusia biasa yang kami dengar, tetapi kata-kata firman dari Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan bisa bertemu pada pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Saya sebetulnya minggu kemarin menunjuk pelayan. Ya, waktu itu saya telepon Ibu Boy bersedia. Pada waktu saya telepon ada tamu Bapak, ada tamu. Jadi saya sudah suruh ujian, tiba-tiba harus matikan handphone. Dan sampai tadi pagi saya lupa untuk menelepon yang bertugas. Dalam pikiran saya ini sudah saya suruh, saya ingat kok ada WA, saya cari. Waduh, waktu itu ada tamu. Terpaksa pada pagi ini sebagai penanggung jawab harus bertanggung jawab sebenarnya. Nah, dan firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan, yang diberikan kepada kami pada waktu pembinaan di Korwil Korda BPHTDD yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas. Nah, saya diberkati dan ini adalah pembinaan kepada kami, maka pesan ini juga bisa disampaikan kepada semua anggota BPHTDD Lumajang. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nanti Bapak saya akan menyampaikan tentang level up, karena memang ada beberapa yang bertanya. Saya bilang kami sebagai koordinator memang mengerti, tapi cuma di permukaan, karena level up ini adalah generasi selanjutnya, atau kalau kita pakai bahasa mudah yang kita pahami adalah kaum mudanya garis depan, kan begitu ya, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan atau kepengurusan di gereja kita. Nah, nanti untuk selanjutnya Bapak saya yang akan menyampaikan. Sebetulnya saya sudah menelpon saudara Diu untuk bisa hadir. Siap Om, nanti tadi pagi bilang nggak bisa Om, anak-anak sakit dan juga jaga mama katanya. Ya, pokoknya ada yang menyampaikan, sudah saya serahkan kepada Om saya. Ya, puji Tuhan. Ada pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, ayat yang populer, Yesaya 55 ayat 6 dan 7 Bapak Ibu. Ya, Yesaya 55 ayat 6 dan 7 berkata begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menasihatinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Fokus kita adalah di ayat 5 Bapak Ibu, ayat 6 pasal 55 itu, bahwa carilah Tuhan. Kalau ayat ini tentu bukan sesuatu yang mungkin topik yang baru bagi kita, tetapi yang menjadi tema kita pada pagi ini adalah pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kata cari itu adalah satu kata yang menunjuk kepada sebuah usaha untuk menemukan dan untuk bertemu. Jadi cari itu adalah sebuah usaha yang merujuk kepada sebuah di mana kerinduan untuk bertemu dan menemukan sesuatu. Dan yang dicari di sini adalah Tuhan. Tentu kalau di kalangan hamba Tuhan ini bukan hal yang mungkin asing atau bukan hal yang baru. Namun tidak menutup kemungkinan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan ini ada banyak yang tidak bisa mengalaminya lagi, saudara. Dampak bila seseorang itu bertemu dengan Tuhan yang nyata itu apa? Secara personal, saudara. Tidak bisa dikelompokkan atau diwakilkan kepada istri, suami, dan ketika Tuhan Yesus berjalan, ada ribuan mungkin atau ratusan orang yang berjalan bersama dengan dia. Dalam situasi itu ada secara pribadi orang yang bertemu dengan dia. Walaupun pertemuannya sebetulnya ada orang yang menemukan Tuhan sebetulnya, saudara. Pada waktu orang banyak itu, yaitu perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana di tengah kerumunan
ada sesuatu, kalau di terjemahan lain katakan ada sesuatu yang ilahi keluar kataku katanya Tuhan Yesus. Nah, sekian banyak orang ada dengan Yesus, melihat Yesus, tapi pertemuan secara pribadi yang Tuhan katakan carilah Tuhan, itu dialami oleh perempuan itu. Padahal banyak orang. Itu dampaknya apa saudara? Adalah kesembuhan. Dan pengalaman yang lain, bagaimana bila seseorang bertemu secara pribadi, adalah dia perubahan dalam karakter. Paulus, sebelum dia disebut Paulus, dia berniat sekali untuk membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan. Otomatis itu sama dengan membunuh atau melukai Tuhan. Tetapi saudara lihat, ketika dia mencari pengikut Tuhan, walaupun tujuannya jahat, tapi kesempatan itu dipakai Tuhan untuk bisa bertemu secara pribadi dan menampakkan diri kepada Saulus. Dan pada waktu itulah Saulus ini menemukan Tuhan dan dia berubah dalam karakter. Ada banyak orang, tentu kita ini berbicara di kalangan hamba Tuhan, karakter tidak mencerminkan nama atau predikat yang dimiliki sebagai hamba Tuhan. Karena tadi itu Bapak Ibu, ada banyak orang yang belum secara pribadi mengalami seperti Paulus. Makanya ada yang disebut dengan ahli-ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka paham firman, tapi firman itu tidak hidup secara pribadi. Makanya pengalaman pertemuan secara pribadi mengubah karakter. Memang pengalaman ini secara personal sekali. Dan juga ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan bisa bereskan, entahkah berkatnya, entahkah penyakitnya dan sebagainya. Itu dampaknya Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Tuhan, dan tentu ini juga karena kami juga dibina dengan begitu, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita agar bisa dapat mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan dalam segala situasi. Maka secara cepat Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kata berpaling itu adalah orang yang berniat untuk mencari sesuatu, yang tadinya dia jalannya lurus, tiba-tiba dia ini ada sesuatu, dia mencari. Dan barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, di dalam ibadah jemaat bisa mengalami pertemuan secara pribadi. Mereka bisa menangis, mereka bisa meneteskan air mata, kagum akan firman, kagum akan pelayan-pelayan yang luar biasa. Namun kita sebagai hamba Tuhan, masih kita bertemu enggak Tuhan pada waktu kita beribadah, pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan? Apakah firman itu hanya seperti pedang yang satu arah saja? Atau firman itu juga menjadi firman yang dua arah, yang menebas kiri kanan ke depan ke belakang ke kita, ke jemaat? Nah, Tuhan merindukan bahwa kita menemukan Dia secara pribadi di dalam firman itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan iman. Sebab kalau kita melakukan pelayanan kita tanpa iman, maka itu akan menjadi sebuah rutinitas yang membosankan, membuat kita melakukannya hanya sebatas kebiasaan dan pekerjaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Masihkah kita bertemu Tuhan ketika kita melayani, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bertemu dengan Tuhan? Yang tadi tetap memiliki iman. Yang kedua, Matius 15 ayat 25 berkata begini. Saya baca juga. Matius 15 ayat 25. Ini mengenai perempuan yang minta makan. Katanya enggak, Tuhan katakan tidak layak untuk memberikan makanan pada anjing. Saya baca ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini kan soal perempuan Kanaan, ya, dia menginginkan anaknya disembuhkan itu oleh Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, sampai Tuhan bekerja dalam pribadi anaknya, ada satu hal yang dicatatkan di sini bahwa tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia. Maka saya lihat begini Bapak Ibu, agar kita memiliki pertemuan dengan Tuhan, mau tidak mau kita harus punya hasrat untuk menyembah Dia. Banyak ini tadi saudara, kalangan hamba Tuhan tentunya ini mengingatkan kita untuk kita ketika kita melayani, jangan sampai kita hanya membawa jemaat itu tersentuh dan
mencium tangan Tuhan, membungkukkan badan, memberi hormat. Ada banyak orang-orang tertentu, saudara, yang tidak lagi merasa penyembahan itu sebuah hal yang hal yang dirindukan. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Tuhan harus seperti perempuan ini, ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyembah. Tidak ada orang yang menyuruh dia menyembah, karena memang ada hasrat, ada keinginan yang kuat mendorong dia untuk menyembah Tuhan. Makanya dia mengalami pertemuan secara pribadi. Padahal pada waktu itu di meja makan banyak orang, di sekitar itu banyak orang. Kenapa perempuan yang mengalami keajaiban? Mengapa anaknya yang mengalami keajaiban? Mengapa anaknya yang dicatat di Alkitab? Adalah karena dia memang ketika bertemu dengan Tuhan, dia ada hasrat yang tinggi untuk menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah kita pahami bersama bahwa Tuhan katakan di akhir zaman dia merindukan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar itu bukan hanya jemaat, tapi kita pun sebagai hamba Tuhan. Bagaimana reaksi hati kita ketika situasi kita menyembah Tuhan? Kadang-kadang saudara, dalam sebuah persekutuan sekalipun banyak orangnya, bisa saja kita merasa kering sebagai hamba Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Sekali waktu Bapak Ibu kami dalam segala keterbatasan kami ibadah di batalion itu di rumah, bukan di hallnya, bukan kami di rumah karena ada jemaat di sana. Tiba-tiba terjadi kegerakan, bukan? Kita sempat, karena hari Kamis itu kami hanya doa penyembahan. Kita doa penyembahan. Ada satu ibu tiba-tiba mulai teriak histeris itu. Waduh, sudah naik itu, sudah mulai keluar bahasa, dan yang lain menjangkit anak-anak sudah teriak, saudara. Sudah mulai nangis mulu. Di batalion itu kan ada tanda tertib, Bapak. Waduh, saya Tuhan terhikmat, langsung saya tutup semua pintu. Nah, tutup pintu, baru saya tumpang tangan mereka, dalam nama Yesus, Tuhan mau masuk. Dan saya bilang, Tuhan cukup untuk hari ini, karena takut kami diusir, saudara. Dan jemaat itu gemetaran seluruh. Saya katakan dalam nama Yesus, sekarang diam. Karena apa, saudara? Saya khawatir. Dan jemaat katakan, Pak, saya tidak pernah tahu seperti ini, kenapa? Saya bilang, ini adalah kegerakan Tuhan. Oh, seperti itu. Nah, kita sebagai hamba Tuhan masih tidak merasakan pada waktu itu. Saya melihat anak saya yang waktu itu masih kecil, sudah terangkat-angkat, saudara. Waduh, saya tidak bisa melepaskan roh itu bekerja dasar, karena di sebelahnya itu asrama semua, saudara, asrama. Dan keributan tidak boleh terjadi di sana. Kita sangat dibatasi. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, dalam hari-hari kita, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan hanya sebatas kita absen kepada Tuhan. Di dalam ibadah itu, apakah kita bisa menarik hadirat Tuhan dan membawa itu kepada jemaat yang berdampak? Itu yang kedua, sebagai bahan renungan kita, dan juga ini pembinaan yang kami terima. Yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini yang penting saya rasa kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Masih di pasal yang sama ayat itu, saudara. Matius pasal 15 ayat 26 berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan itu katakan, Tuhan tolong anakku yang sakit, karena dia bukan orang Israel. Dan Yesus berkata bahwa tidak layak. Artinya, aku ini diutus kepada orang Israel, tetapi kamu mau di luar lingkaran itu, karena pada waktu itu kan jelas. Nah, Tuhan sedang menguji di sana, tetapi perempuan ini dengan reaksi yang cepat dia katakan apa, saudara? Dikatakan dari bahwa memang tidak layak, tetapi remah-remah itu loh, dia mendapat remah-remah dari meja Tuhan. Saya melihat begini, perempuan ini bisa merasakan kehadiran Tuhan karena dia menanggalkan semua yang bisa merintangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun mungkin saudara apa hubungannya, saya mau berkata begini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dianjing-anjingkan sama orang, kira-kira saudara sakit hati nggak? Ada kan sekarang kasus butet tetangga itu kan sekarang ada yang dipolisikan karena disebut salah satu calon capres ini kan diasuh-asuhkan. Itu sekarang diproses karena dia bilang asuh-asuh padahal orang tidak ada, tetapi
di media sosial itu muncul dan itu diperkarakan, dipolisikan. Ini langsung ke anjing, dibilang begitu. Loh, ini datang kepada Tuhan. Nah, saya melihat di sini hal yang juga perlu kita perhatikan ketika kita mau bertemu dengan Tuhan. Apapun yang merintangi kita sampai kita tidak bertemu dengan Tuhan itu harus ditanggalkan. Salah satunya adalah harga diri. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Apa beban-beban itu? Tentunya ada. Mungkin merasa kita sebagai orang yang sudah sukses, merasa sudah atau perlu harga diri, perlu dihormati dan sebagainya. Tetapi di hadapan Tuhan itu perlu ditanggalkan. Seperti apapun pencapaian saudara, bahkan juga seperti apapun hinanya saudara sekarang, tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, ayo tanggalkan semua itu. Sebab Tuhan mau kita datang apa adanya kepada Dia. Makanya perempuan ini bilang, memang betul, yang di atas meja nggak boleh kepada anjing, tetapi remah-remah itu boleh. Nah, tidak ada harga diri dari perempuan ini yang dipertahankan. Ada banyak orang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena apa, saudara? Ini tadi problemnya. Ada sesuatu yang merasa, saya kalau nanti menangis, saya kalau terlalu serius, kalau saya terlalu begini, ada begini dan sebagainya. Di hadapan Tuhan itu kita semua mau. Kita perlu menyembah, tanggalkan semua hal-hal yang lain. Atau juga kalau ini yang merintangi kita adalah seperti tadi, perempuan ini bisa mungkin sakit hati. Tetapi juga Bapak Ibu, ingat kisah Naomi, bagaimana dia bilang, sudah jangan sebut lagi aku Naomi, tetapi sebut aku sekarang Mara. Kenapa? Sudah banyak yang aku alami yang pahit dengan Tuhan. Tuhan itu sepertinya jahat kepada dia. Saudara, orang yang mau mendekat dengan Tuhan tapi tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan itu adalah rasa pahit yang dikelola di dalam hidup. Pahit yang saudara alami, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, sesuatu yang mungkin juga menjadi pengalaman buruk dalam hidup kita, itu jangan sampai menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan. Boleh saja doa kita belum dijawab, boleh saja tujuan hidup kita belum tercapai, bahkan mungkin kelihatan menyimpang, tapi pahamilah bahwa Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dan kalau Tuhan tidak pernah gagal, saya percaya seperti apapun dalamnya kita jatuh hari ini, seperti apapun kelemahan yang kita alami saat ini, kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, kita mengalami pertemuan, persekutuan dengan Tuhan, Tuhan sambut dan mampu mengangkat kita semua. Jadi jangan biarkan pengalaman buruk saudara di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun itu. Jangan kepahitan ini dikelola seperti Naomi ini, sehingga dia memberi nilai yang negatif kepada Tuhan. Orang kalau sudah mengalami kepahitan, itu akan banyak dampaknya. Saudara ingat Ahitofel yang memberi nasihat, tapi nggak diterima, kan begitu ya? Apa yang dia lakukan? Karena nasihatnya itu di dalam 2 Samuel 17 ayat 23 berkata bahwa karena nasihatnya nggak diingat, dia pergi ke rumahnya beres-beres rumahnya. Setelah beres semua, apa yang dilakukan sebenarnya? Tentu Bapak Gembala tahu ya. Setelah dia merasa kecewa, dia pahit hatinya, sakit hatinya, nasihatnya nggak diingat, nggak diterima, nggak dilakukan, maka apa yang terjadi saudara? Dia gantung diri. Ada satu orang jemaat di tempat kami, saya pernah bicara dengan pak ayah saya. Dia panggil anak saya ke rumahnya, yang perempuan itu, Stefan itu. Dia ngomong gini, Adwin, aku mau pindah dari GPD Siloam. Wah, saya kaget. Loh, orang ini bukannya aktivis di gereja kita. Nah, setelah itu dia ngomong, pokoknya aku sedang mencari gereja yang baik. Nah, saya bilang, terus gimana? Karena saya nggak suka sama ayahmu. Kenapa? Dia tidak mau ikuti nasihatku, katanya saudara. Waduh, dia mau pindah gara-gara nggak saya ikuti nasihatnya. Nasihatnya apa sih saudara? Yang saya nggak ikuti. Jadi gini, kalau ada jiwa-jiwa baru perlu doa. Nah, kami itu doa puasa mengunjungi ke rumahnya. Ada anaknya kena kanker, kita doakan. Ada keluarganya. Dia maunya nggak begitu saudara. Maunya jemaat yang sudah adanya jadi open. Jangan terlalu pikirkan keluar, sehingga berapa yang ada ini bisa diopeni. Dia mau keluar. Wah, saya bilang kalau seperti itu, biarlah dia menjadi keluarganya dari GPD Siloam. Anak saya nangis. Loh, ayah nggak sedih? Ya enggak. Saya bilang dia keluar.
siap-siap kalian menerima cuma saya yang surga. Oh jangan tidak saya Pak, itu dari saya. Kalau kita open sama Pak saya, siap-siap ya saya bilang, itu segera mau pindah. Ternyata sampai sekarang belum juga saudara. Kemarin baru mulai lagi saudara. Awal bulan Desember, waduh saya sampai sakit mah saudara gara-gara itu. Barulah yang sama, aku akan pindah saya bilang, pindah segera. Saya sekali lagi kalau mau begitu, aku akan datang sama dan aku akan berikan surat pengantar. Pindah segera, saya bilang. Karena saya tidak diterima. Ternyata itu yang dikasih Tuhan. Tanda orang yang mengalami kepahitan dan dampaknya bagi dia. Saya ingin akhiri program ini seperti Ahitofel tadi. Yang pertama saudara, orang yang mengalami kepahitan seperti Ahitofel dan juga Naomi itu adalah yang pertama, kata-katanya sudah pahit, negatif, dan itu berdampak kepada damai sejahtera. Apapun pengalaman saudara, ayo kita tetap berkata Tuhan itu amin saudara. Sebab apa yang keluar dari mulut kita itu gambaran hati seseorang. Itu kata-kata negatif dan dikatakan kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, orang yang mengalami kepahitan itu adalah pikirannya negatif dan berdampak kepada apa saudara? Dia kehilangan sahabat. Ahitofel menurut diri, wah tak kira dia tak mau lagi bersahabat dengan siapa pun. Nah, tentu ada banyak orang karena pengalaman dia ngomong tentang sesuatu dengan seseorang, makanya mulai lihat siapapun itu curiga, negatif, jangan-jangan dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita waspadai, antisipasi. Dan yang ketiga, dampaknya kalau orang sedang mengalami yang namanya kepahitan itu adalah tertutup. Makanya kalau tadi kan menutup rumahnya dan dikatakan apa? Orang kalau yang sudah tertutup, menarik diri, berdampak kepada kehilangan persekutuan. Kalau PPHT diri tak berguna, duitnya cuma sekian, dan nilai persekutuannya kan tidak di sini. Tidak di rumahnya itu. Kalau bukan beres kalau ditanya, ayo. Cukup kan? Itu orang posisi ini dari sini tidak cukup. Apalagi orang Musa yang kita ngomong itu pernah ke Jawa Tengah sama Musa. Belum ada ini, belum ada ya udah. Kami harus ngisi apa itu? Dek ya. Itu 16.000 setiap liter. Kita Jawa Tengah pulang ke situ ya. Orang Musa bilang dikasih cuma sekian tak lebih. Tapi yang saya mau berkata begini, orang yang mengalami kepahitan itu bisa dilihat dia menarik diri dari persekutuan dengan sesama. Pada firman Tuhan katakan besi menghadapkan besi, manusia menghadapkan sesamanya. Sesama membutuhkan kalau kita bersekutu kita akan kuat. Dan orang yang tidak mau bersekutu pasti ada dalam kelemahan. Dan yang terakhir orang seperti Naomi, orang seperti Ahitofel tadi yang ada dalam kepahitan itu adalah biasanya orang itu baperan, bawa perasaan. Kita sedikit guyon, dia sakit hati, berarti ngomongnya hati. Ada sesuatu apa? Diolah begitu rupa sudah. Nah, padahal sebetulnya belum tentu penilaian itu, belum tentu keadaan itu menuju kepada kita. Bahkan juga belum tentu apa yang Tuhan lakukan itu jahat. Tetapi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah dikuasai oleh kepahitan ini yang merintangi persekutuan dengan Tuhan. Dia suka baper sih. Orang kalau suka baper itu juga apa yang terjadi? Itu biasanya mulai timbul sakit penyakit. Tidak sembuh-sembuh dulu. Baper tidak sembuh-sembuh. Karena apa saudara? Selalu sakit hati dan juga badannya itu nanti ada macam-macam. Jadi seperti itu. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan itu adalah keharusan bagi kita. Oleh karena itu apapun berhalangan harus disingkirkan. Satu ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 5. Saya baca dulu. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu yang pahit, satu yang mengalami situasi yang tidak seperti orang, namun itu sudah menjangkiti hatinya dan itu membuat dia akar pahit sudah. Dikatakan satu orang itu bisa mencemarkan banyak orang. Artinya apa saudara? Orang kalau sudah ada kepahitan, entah lewat pengalamannya, entah lewat yang dia
Nah, ketika temannya ini punya sakit hati kepada orang lain, tidak tahu bagaimana ceritanya, dia bisa itu sakit hati kepada orang itu. Padahal dia tidak pernah punya problem. Ini masuk akal nggak sih? Tidak bisa ngomong, tidak mau suka, tidak bisa kenapa? Kenapa? Karena temannya itu benci orang itu, maka dia ikut juga benci. Lain di sini kelihatan. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga supaya kita ini ada dalam suatu perlindungan. Ayo kita secara pribadi tetap menghadap Tuhan. Karena saya percaya ketika kita ada dalam pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, karakter pun bisa dirubah Tuhan, situasi pun bisa dirubah Tuhan, seperti perempuan dan juga seperti Saulus menjadi Paulus. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan